Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, program Ketuk Pintu hadir kembali pada kesempatan kali ini di hadapan Anda. Dan kali ini bersama saya, ya Abror, selama kurang lebih insya Allah 30 menit ke depan. Saya di program Ketuk Pintu ini seperti biasa mendatangi bersilaturahmi dengan warga yang kiranya nanti bisa kita banyak ambil pelajaran dari kisah hidupnya dan tentunya menyampaikan amanah dari Anda semua sahabat keluarga muslim. Nah, kali ini saya berada di Medan Timur, daerah Helvetia, Pasar 9. Saya tadi sudah mengunjungi sebuah rumah di sini ya. Dan di sebelah saya sudah ada yang punya rumah. Kita mau cerita-cerita banyak nanti dengan orang yang sudah ada di sebelah saya. Nah, kita sapa saja, ada namanya Kak Ida. Assalamualaikum Kak Ida. Apa kabar Kak Ida? Baik. Nah, sahabat keluarga muslim, Kak Ida ini ya, ini yang punya rumah ini rumahnya Kak Ida ya. Jadi ini rumahnya, kemudian beliau ini punya aktivitas jualan salak. Ini salak. Kalau ini kayaknya semua orang tahu buah salak ini ya Kak Ida ya. Dan buah salak ini dan selain orang semua tahu, kayaknya juga semua orang suka. Sejak kapan ini Kak Ida jualan salak ini Kak Ida? Ada 2 bulan. Oh, baru 2 bulan. Sebelumnya? Ya kerja sambilan lah, kope udang. Kope udang. Oke. Kope udang tuh di mana? Di situ dekat Gak jauh aja. juga dari sini. Itu kope udang yang kope itu istilahnya artinya ngupas ya, ngupas udang. Itu yang dibuang apanya? Ya kepalanya semua, tinggal Bersihnya dagingnya aja, dagingnya aja. Itu udangnya yang besar-besar atau yang kecil-kecil? Tergantung. Ada yang kecil, ada yang besar. Upahnya berapa tuh Kak? 4.000. 4.000 per kilo. Itu kalau udangnya ada. Iya, kalau nggak ada ya cari mocok-mocok lagi. Mocok-mocok ya. Jadi maksudnya kerjaannya nggak tetap ya. Iya. Terus kenapa berhenti bersihi udangnya? Ini mumpung ada salak, jual salak. Oh gitu. Jadi maksudnya nggak netap ya, kadang jual salak, kadang bersihin udang. Terus apa lagi? Ya kadang di ladang ngapai sayuran. Nanam sayuran juga? Sayurannya yang ditanam? Sawi lagi? Kangkung, bayam. Bayam. Oke. Nah, Kak Ida ini kan bekerja ya, jualan salak juga, mocok-mocok tuh istilahnya macam-macam, apa aja tuh dikerjain selagi bisa dikerjain gitu ya Kak ya. Itu udah berapa lama kondisinya gitu, maksudnya kerjaannya tuh nggak tetap gitu? Ya dari berkeluarga. Dari berkeluarga ya. Iya. Kenapa nggak mau nyoba cari kerjaan yang tetap gitu? Belum, nggak bisa karena punya sakit gula. Kakak punya penyakit gula. Jadi nggak bisa kerja di pabrik. Jadi nggak bisa berat-berat lah ya. Tapi kan ini Kak jualan salak nih kan cukup berat juga karena Kakak juga keluar-keluar kan, keliling-keliling gitu. Biar keluar keringat gitu. Tapi nggak bisa capek-capek kali ya. Udah pernah cek sakit gulanya? Udah 3 minggu yang lalu 600. 600. Nggak itu kenapa tinggi? Nggak tahu. Maksudnya kenapa naik sampai 600 gitu? Itu udah tinggi kali tuh soalnya. Iya, beban pikiran juga lah. Iyalah ya. Apa aja Kak yang dipikirin memangnya Kak? Ya masalah ekonomi. Ekonomi terutama ya. Suami ada Kak? Ada. Suami kerjanya apa? Serabutan kadang juga kerja, sama juga ya? Kadang enggak. Ya kadang buka ladang itu, kadang kan mau nyiramnya pun pakai gembor itu payah cari mesin. Tapi kalau suami sehat-sehat aja Kak ya? Iya. Alhamdulillah. Kak,
Kalau boleh tahu nih, kalau kita hitung-hitung kebutuhan kakak sehari itu berapa kalau diuangkan gitu yang kebutuhannya? Ya banyak. Kalau bisa sekitar 100.000 Untuk makan, terus jajan, anak jajan, itu biaya listrik juga ya. Air bayar juga nggak nih? Enggak, cuma listrik aja. Listrik Iya. sebulan berapa? Sebulan paling kena 100.000. 100.000. Ini token atau Token. Token. 100.000 ya. Itu udah termasuk mahal juga tuh sebenarnya ya. Iya, karena kan pakai air, pakai kulkas semua. Kulkas juga, ada TV, rice cooker. Oh iyalah. Terus Kak, anak ada berapa? Ada 4. Sekolah semua? Sekolah. Ini kan lagi daring, lagi nggak masuk kelas. Itu gimana sekolahnya? Kalau di depan sekolahnya masih masih tetap masuk ya? Masih masuk ya. Oh, berarti mereka nggak daring, nggak online ya? Itu umurnya berapa aja anak kakak? 12, 13. Paling besar 12. Oh, paling besar 13. 12 itu. Sama 10 tahun. Baru 4 tahun. 4 tahun. Laki-laki ada berapa? Ada 3. Laki-laki 3, perempuan berarti 1. Yang sekolahnya sekolah apa aja? Sekolah SD semua. Baru tingkat SD. Iya. Oh, itu aja juga harus mengeluarkan biaya ya Kak ya? Biaya sekolah mereka, kemudian jajan mereka, pantaslah 100.000 ya. Sementara kerjaan tadi nggak menetap ya Kak ya, kadang ada, kadang enggak, terus kadang ada yang bisa dikerjain, kadang enggak. Nah kalau misalnya pas lagi nggak ada tuh, ada nggak tabungan? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau pas lagi nggak ada kerjaan kayak mana? Ya kadang makan ubi orang ini. Makan ubi? Mereka makan ubi di rumah? Pernah juga kayak gitu? Pernah. Itu berapa lama makan ubi? Bisa berapa lama tuh makan ubi? Kadang 2 hari. 2 hari? Makan ubi mereka nggak pernah sedih gitu? Pernah nggak orang-orang sini tahu kakak saking nggak ada uangnya tuh makan ubi gitu? Nggak pernah ya? Kenapa kakak kok nggak cerita gitu sama sama keluarga, tetangga minjam dulu atau apa? Nggak mau nyusahin orang ya Kak ya? Mau tetap berjuang sendiri aja ya Kak ya? Jadi apapun yang dimakan, apapun yang ada di rumah, udah untuk kita keluarga sendiri aja gitu, nggak perlu orang tahu ya Kak ya? Insya Allah. Baik, ini cerita yang luar biasa sekali ya, sahabat keluarga muslim ya, seorang Kak Ida yang dia nggak mau merepotkan orang lain. Jadi apapun yang terjadi dalam keluarga dia, termasuk pernah makan ubi di rumah, itu nggak perlu orang lain tahu. Luar biasa sahabat keluarga muslim. Nanti kita dengar lagi cerita perjuangan Kak Ida menjalani hidupnya yang nggak mudah, apalagi beliau juga sedang menderita penyakit gula ya. Setelah jeda nanti kita sambung lagi ceritanya. Jangan kemana-mana, tetap di program Ketuk Pintu Membuka Mata Hati. Sahabat keluarga muslim, Allah itu memberikan satu cobaan kepada hambanya, pasti tidak melebihi kemampuan hambanya untuk menghadapinya. Termasuk Kak Ida ini luar biasa ya sahabat keluarga muslim. Tadi kita dengar ceritanya, beliau sedang dalam kondisi sakit, kemudian juga ada tanggung jawab beliau sebagai seorang ibu harus memenuhi kebutuhan anak-anaknya, kemudian suami beliau juga kerjaannya belum menetap gitu ya. Ini namanya Kak Ida ya, orang banyak beberapa yang saya jumpai gitu ya. Kalau dalam kondisi keluarga yang sudah sulit, rasanya untuk menyekolahkan anak tuh berat daripada susah, lebih baik jangan disekolahkan gitu. Tapi Kak Ida ini luar biasa, mau tetap menyekolahkan anaknya. Apa Kak tujuan kakak, harapan kakak? Ya bisa masa depannya cerah gitu. Ya bisa bantu orang tuanya lah. Ya amin. Kakak kan sakit tadi bilang kan sakit gula, terus itu kan bukan penyakit yang bukan penyakit yang sederhana ya. Itu juga memang harus hati-hati kali dalam pola hidupnya, pola makannya terutama. Kakak pernah nggak putus asa gitu? Karena penyakit gula ini kan juga termasuk penyakit yang berat gitu.
Pernah Ya. nggak kakak ngeluh atau ya Allah kok saya dikasih cobaan ini berat kali gitu, kok sakit gula juga, kondisi keuangan juga susah gitu. Pernah nggak? Pernah juga sampai nggak apa, sampai nangis lah, nggak bisa dibilang. Sebenarnya sih nggak, kalau boleh saya ngasih masukan tuh nggak mesti harus kakak pikirkan kali sebenarnya. Karena makin kakak pikirkan itu nanti makin malah tambah naik gulanya gitu kan, sakitnya gitu. Ya kayak mana nggak dipikirkan, namanya ada anak, kalau apa nggak kerja ya nggak makan. Kalau kakak istirahat aja maksudnya di rumah, nggak usah kerja gitu, kira-kira terpenuhi nggak kebutuhan sehari-hari? Enggak ya. Dari jualan salak nih aja berapa nih kakak dapat sehari kira-kira? Kalau lagi pas musim salak? Ya dapat 100.000. 100.000 bisa dapat 10 bungkus lah. Untungnya berapa lagi? Ya untungnya Untung satu 100. satu ini berapa kakak jual? Ini cuma 1.000 perak. 1.000 perak. Kakak jual berapa? 10.000. 10.000. Sementara ini salaknya nih salak kualitas bagus loh, sahabat keluarga muslim. Ini salak Pondo ya. Salak Pondo tuh terkenal dengan salaknya yang enak gitu ya kak. Tapi kakak jualnya ini termasuk sangat murah, 10.000 dan ngambil untungnya 1.000. Nah ini misalnya kakak jual aku sehari 100.000, untungnya 10.000. Jadi gimana tuh sehari untuk makan? Pengambilannya kan 9.000, untungnya cuma 1.000. Ya kalau habis semua 100.000. 100.000 kan untung, modalnya kan untuk dibeli balikkan lagi. Untungnya cuma 10.000. Nah 10.000 tuh untuk sehari masak makan apa cukup? Ya cukup ya lah. Adik-adik pernah nggak minta misal masak ayam, masak ikan gitu? Nggak ada yang ngeluh. Nah, sehari-hari masaknya apa aja kakak biasanya dengan uang segitu? Ya masa adanya lah Indomie, mie gitu ya, telur. Mereka nggak ngeluh pula ya kak ya? Enggak. Kalau abang nggak pernah ya kok masakannya ini aja, biasanya suka gitu tuh? Nggak pernah ya? Karena udah tahu kondisinya kayak mana. Kakak makan juga mie instan itu? Iyalah. Padahal sebenarnya harus dijaga loh kak, kakak sakit itu. Pernah nggak kakak kepingin gitu kan? Kalau bisa aku makan sehari-hari ini jangan makan kayak gini lah. Makannya sayuran juga. Gitu. Pantangannya banyak kan kak? Iya. Apa aja pantangannya tuh kakak? Ya nggak bisa dibilang, makan malam pun nggak bisa. Makan banyak pun nggak bisa, makan nasi enak pun nggak bisa. Banyak pantangannya. Kalau boleh tahu dalam sholat kakak doanya apa, gimana? Ya banyak pun doanya, ya kadang bisa hidup enak, kecukupan lah ya, nggak mesti harus mewah-mewah, yang penting cukup gitu ya kak ya. Kakak nangis kenapa? Ya sedih aja udah keadaannya, kok susah kali. Pernah nggak kakak maksudnya ngeluh gitu, marah-marah sama abang, kita nih kok susah kali hidupnya? Ya pernah. Tapi apa boleh buat, orang udah keadaannya kayak gitu. Keluarga kakak di sini, selain di sini di mana lagi ada? Enggak ada, cuma nama mama. Mama juga di sini? Iya. Oh, berarti kakak juga nanggung mama? Enggak. Kalau mama gimana kehidupan sehari-harinya? Ya sama, susah juga. Susah juga. Kerja pabrik udang lah. Pabrik udang juga. Kalau nggak ada udang? Ya nggak kerja. Nggak kerja. Jadi makannya gimana? Kakak bantu juga? Iya. Jadi makannya kakak bantu, ya makannya mie instan juga gitu? Iyalah, apa adanya. Apa adanya ya. Kalau bantuan-bantuan dari tetangga, pemerintah itu pernah dapat nggak? Enggak. Nggak pernah dapat? Enggak. Dari pemerintah, program-program pemerintah kan banyak tuh ngasih apa, nggak pernah dapat? Enggak. Nggak ada yang ngurusin atau nggak gimana kak? Udah capek mamaku ngurus, tapi nggak dapat. Nggak dapat juga ya. Ya Allah, ini mudah-mudahan nih orang pemerintahan juga nonton ya program kita ini. Memang banyak ya sembako ataupun sumbangan-sumbangan yang diturunkan pemerintah tuh nggak nyampe ke masyarakat seperti Kak Ida ini ya.
Dan ini mudah-mudahan jadi koreksi untuk kita semua gitu ya sahabat keluarga muslim. Mungkin ya jadi perhatian kita semua bahwa kita hidup itu harus banyak melihat ke tetangga-tetangga kita. Jadi kita bisa banyak bercermin gitu seperti Kak hidup yang sangat berkecukupan, terus juga ada dapat ujian, menderita penyakit gitu. Tapi mungkin orang-orang lain banyak yang nggak tahu. Jadi mungkin sahabat keluarga muslim dimanapun berada, mungkin khusus di daerah Medan juga, yang ada di sekitaran Helvetia, kemudian di daerah Pasar 9 atau yang kira-kiranya gampang akses kemari, mungkin bisa kemari ya ke Aida untuk bisa nyumbang langsung mungkin. Jadi jangan sampai kita dengar lagi Aida ataupun Aida lainnya ini sekeluarga saking nggak ada uangnya makan ubi gitu berhari-hari. Ini tentunya kan jadi koreksi ataupun jadi masalah kita bersama sebenarnya sahabat keluarga muslim ya. Baik Kak Ida, kita nanti ngobrol lagi ya. Tapi kita harus jeda dulu, nanti setelah jeda sahabat keluarga muslim kita lanjutkan ngobrol dengan Kak Ida yang luar biasa, yang punya semangat hidup yang Masya Allah. Mudah-mudahan ini patut kita contoh semua dan mudah-mudahan jadi inspirasi untuk kita semua. Kita kembali setelah jeda, tetap di program Ketuk Pintu Membuka Mata Hati. Ya sahabat muslim ya, saya benar-benar tersentuh sekali bisa berbicara dengan Kak Ida yang ini mungkin bisa menjadi bahan renungan kita semua. Mungkin saat ini ya kita masih bisa makan enak, kemudian juga masih sehat. Nah, kita harus banyak melihat yang ada di sekitar kita untuk jadi cerminan kita. Nanti kita kalau suatu saat kita nggak lagi, mungkin aja ekonomi kita sedang buruk, kemudian kita juga sedang sakit, ini akhirnya bisa menjadi introspeksi diri kita gitu. Jadi dengan kita peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, mudah-mudahan nanti juga kita mendapatkan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan. Jadi orang lain juga nanti ketika kita sedang susah mungkin bisa membantu kita. Kak Ida tadi Kak sebutkan di sebelah ini juga Mama ya tinggal. Iya. Ibu manggilnya Mama. Mama sehat. Ya punya sakit gula juga. Punya sakit gula juga. Sekeluarga kami punya sakit gula. Sekeluarga. Turunan. Pernah nggak datengin ada gitu rumah sakit ataupun ada orang yang berusaha nyari gitu Kak yang bisa ngasih pengobatan atau bantuan pengobatan gratis atau murah gitu? Enggak. Ada ya? Paling di puskesmas. Puskesmas. Kalau Bapak? Bapakku udah kawin lagi tapi jauh. Jadi ibu tinggal dia sendiri di sini. Ya. Oke. Apa nih yang menjadi harapan Kakak? Kan waktu masih panjang ini kan Kak. Maksudnya masih banyak yang bisa kita kerjakan, kita lakukan. Apa yang kira-kira menjadi impian Kakak, harapan Kakak, cita-cita Kakak bersama keluarga Kakak? Ya mudah-mudahan masa depannya lebih bagus lagi. Ya bisa hidup kayak orang-orang lain lah. Cukup gitu ya. Mencukupi. Kalau rumah ini rumah milik sendiri atau sewa? Rumah sendiri. Rumah sendiri, alhamdulillah ya. Kalau masalah rumah nggak ada perlu mikirkan lagi biaya sewa per bulan ya. Cuman itu tadi biaya listrik per bulannya tuh bisa sampai 100, uang makan yang paling penting ya. Uang pendidikan Kak, anak-anak kan sekolah tadi kan, ada nggak dapat bantuan? Dapat bantuan sama sekolah SD. Sampai kelas 6 udah bantuannya ada. Ada target Kakak nggak misalnya anak Kakak ini harus sampai ada yang kuliah gitu? Ya kita semua orang pasti ya. Pasti cita-citanya pun mau anaknya sampai kuliah. Tapi kan biaya hidupnya kan nggak mencukupi. Oke. Saran saya mungkin Kak nanti ke depannya Kakak bisa minta tolong siapa, entah perangkat desa atau Kakak sendiri cari-cari informasi. Banyak juga tuh Kak sekolah-sekolah yang gratis, kuliah-kuliah yang gratis.
gitu. Tinggal rajin cari informasi aja. Nah Kak, ini karena waktu juga sebenarnya pengen ngobrol sama Kakak panjang gitu ya. Cuman karena durasi kita memang terbatas. Nah selain saya datang ke sini sama tim, terus juga cerita-cerita sama Kakak, ngambil cerita yang penuh hikmah. Saya juga ada sedikit ini sumbangan dari pemirsa Salam TV. Boleh silakan. Nah ini memang nggak banyak Kak ya, tapi Kakak jangan lihat dari jumlahnya, tapi lihat dari keikhlasan pemirsa kita nih, pemirsa Salam TV yang mau bersedekah, menyumbangkan sedikit untuk Kakak. Ini ada beras, ada telur, ada sembako, di dalamnya minyak makanan. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, Kakak senang nggak dapat ini? Kan senang lagi. Senang ya. Ini biasanya kira-kira tahan untuk berapa minggu nih? Ya sampai 2 minggu. 2 minggu ya. Ya mudah-mudahan nanti selain ini nanti ada sahabat keluarga muslim mungkin yang tersentuh hatinya mau datang langsung kemari, silahkan bisa jumpa Kak Ida ya, atau nanti kalau nggak tahu alamatnya bisa menghubungi Salam TV. Nah silakan hubungi Salam TV, mungkin ada yang mau membantu Kak Ida. Silakan hubungi Salam TV ya dengan nomor yang tertera di bawah ini, ataupun juga bisa mungkin yang ingin mentransferkan uangnya silahkan bisa ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Nah Kak Ida, mungkin Kak Ida bisa doakan nih sahabat keluarga muslim yang udah mau berbagi sedekah ya ke kameranya yang itu Kak. Mungkin Kakak bisa ngomong ucapan terima kasihnya, semoga Allah membalas kebaikan gitu. Silahkan Kak. Terima kasih untuk semua yang ada di sini untuk bantuan sembakonya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami. Amin. Mudah-mudahan berkah juga untuk semuanya Kak ya. Dan saya juga pribadi mendoakan Kakak semoga tetap kuat. Kakak nggak boleh lagi ngeluh, nggak boleh nyerah. Insya Allah tuh pertolongan Allah tuh dari mana aja nanti Kak. Ya, Kakak mudah-mudahan sehat, jangan stres karena nanti Kakak makin banyak pikiran nanti kumat lagi gulanya gitu. Terus pokoknya Kakak rajin aja doa ya kan, setiap sholat tuh doa. Terus soal pendidikan anak-anak Kakak harus banyak cari informasi supaya dapat sekolah gratis Kak. Karena banyak Kak sekolah gratis tingkat SMA, atau kalau mau pesantren juga banyak pesantren gratis. Terus juga bisa kuliah-kuliah gratis juga banyak. Itu semua tergantung dari usaha kita insya Allah. Ya, Kakak tetap intinya semangat dan salam nanti sama keluarganya yang lain, sama suami Kakak, sama ibu. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat semua. Dan kita mendoakan semua semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Kak ya. Nanti saya beli dia Kak salaknya. Kakak sehat-sehat, jangan nangis lagi. Salam untuk semuanya. Dan demikian sahabat keluarga muslim, program Ketuk Pintu episode kali ini sangat menyentuh dan mudah-mudahan kita semua banyak mengambil hal positif, banyak mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita saksikan dan menjadikan kita semua menjadi lebih baik lagi sebagai hamba Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.